Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Peserta tahsinul Quran rahimakumullah, kita lanjutkan pertemuan kali ini dengan diawali tausiah. Semoga ini adalah bermanfaat bagi kita semua. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya diawali dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Belajar bisa dengan satu, belajar bagaimana membaca Al-Qur'an dengan benar, dua, membaca Al-Qur'an sebagai kebiasaan dan memahami Al-Qur'an. Mengajarkannya bisa dengan mengamalkan Al-Qur'an, karena sungguh orang bisa tahu dan paham bagaimana harus dilakukan ketika itu sudah terlaksana dan itu lebih mudah. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal, bahwa perbuatan itu lebih jelas daripada perkataan. Lalu yang kedua yang termasuk dari allamahu adalah mengajarkan atau mendakwahkan Al-Qur'an secara verbal. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Apa itu Al-Qur'an? Ulama mendefinisikan Al-Qur'an adalah huwa kalamullahil munzalu ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasatatil wahyi Jibril alaihi salam lafdan wa ma'nan al-mu'jizu al-muta'abbidu bitilawatihi wal mankulu lana naqlan mutawatiran. Yang kita mau bahas adalah poin 1 dan 2, yakni kalamullah. Yang kedua adalah al-munzalu ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah, bukan yang lain, bukan kalamnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Namun secara fakta Al-Quran itu 1 berbahasa Arab, 2 tulisan Arab, 3 dibawa atau disampaikan Muhammad. Ini adalah fakta yang tidak akan ditolak oleh siapa saja, baik yang mengimani Al-Quran maupun yang mengingkarinya. Dari fakta ini maka secara wajar memungkinkan Al-Quran ini berasal dari yang pertama kemungkinannya adalah orang Arab, yang kedua adalah Muhammad, yang ketiga adalah orang non-Arab yang mengajari kepada Muhammad, dan yang keempat adalah selain orang Arab dan Muhammad, selain makhluk. Yang pertama adalah kemungkinan orang Arab. Kemungkinan ini pasti salah. Kenapa pasti salah? Karena Al-Quran turun sejak awal sudah meminta untuk membuat semisal Al-Quran. Kalau ini bisa dilakukan maka itu bukti bahwa Al-Quran adalah dari makhluk. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah ke-11 Hud ayat 13. Di situ ada frase fa'tu bi asyri suwarim mithlihi muftarayat. Datangkanlah oleh kalian yang menuduh Al-Quran itu buatan makhluk dengan 10 surat yang semisal Al-Quran yang dibuat-buat. Lalu panggillah siapa saja yang kalian mampu selain Allah subhanahu wa ta'ala jika kalian adalah orang yang benar. Tantangan ini diberikan oleh Allah sejak Al-Quran turun di Mekah, jadi Makkiyah. Lalu kemudian 10 diturunkan oleh Allah di dalam surah yang ke-10 Yunus ayat 38. Di situ ada ungkapan fa'tu bisuratim mithli, datangkanlah 1 surat yang semisal. Ini periode Makkiyah, Rasul masih di Mekah. Jadi 11 Hud, 10 Yunus, ini masih periode Mekah. Lalu kemudian periode Madinah, Allah tetap meminta membuat yang semisal untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan dari pencipta makhluk tapi dari makhluk. Yakni dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 23, di situ ada ungkapan fa'tu bisuratim mim mithlih, datangkanlah oleh kalian dengan 1 surat yang semisal dengan Al-Quran. Di situ ada tambahan min, itu adalah bentuk penguatan dari tantangan yang dilakukan berkali-kali. Dan panggillah oleh kalian penolong-penolong kalian selain Allah subhanahu wa ta'ala jika kalian adalah orang-orang yang benar. Maka dengan bukti ini tidak mampu membuat semisal
dalam tempo kurang lebih sudah 15 abad sampai sekarang, maka itu bukti bahwa Al-Quran bukan dari makhluk. Karena sungguh kalau itu dari makhluk, jangankan membuat semisal, maka membuat lebih baik itu adalah perkara yang mungkin. Jangankan hanya sebagian, seluruhnya tentu mungkin. Dan Allah menantang itu hanya meminta sebagian, dan sebagian itu kecil sekali. Satu surat, dan satu surat itu ada yang hanya berisi 3 ayat. Al-Kautsar itu 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lalu kemudian tuduhan yang kedua berasal dari Muhammad itu juga pasti salah. Karena Muhammad bagian dari orang Arab. Kalau seluruh orang Arab tidak mungkin, maka satu orang Arab juga tidak mungkin. Yang kedua, Muhammad selain menyampaikan Al-Quran juga menyampaikan perkara lain yang kemudian kita kenal dengan hadis. Hadis dan Al-Quran memiliki gaya bahasa yang konsisten berbeda. 2 perkara muncul dari mulut yang satu konsisten berbeda, maka memastikan bahwa salah satunya bukan dari Muhammad. Dan itu adalah Al-Quran. Maka 2 alasan ini memastikan bahwa Muhammad adalah pihak yang tidak bisa dituduh sebagai pembuat atau yang melakukan karya terhadap Al-Quran. Lalu tuduhan yang ketiga adalah orang non-Arab yang mengajari Muhammad. Ini juga dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah 16 An-Nahl ayat 103. Di situ disebutkan lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Bagaimana kalian menuduh Al-Qur'an itu diajarkan oleh orang ajam, sedangkan Al-Qur'an ini adalah berbahasa Arab. Maka kemungkinan yang pertama, kedua, dan ketiga itu pasti salah. Dan Al-Qur'an itu ada, maka mau tidak mau sebagai konsekuensi adanya Al-Quran, maka kita memastikan yakni Al-Quran itu dari selain orang Arab dan Muhammad, artinya dari selain makhluk, artinya adalah dari penciptanya makhluk dan alam semesta serta kehidupan ini. Maka kepastian itu adalah Al-Quran dari pencipta alam manusia kehidupan, bukan dari makhluk. Lalu siapa namanya pencipta itu? Seperti apa sifatnya? Maka ini harus dijawab oleh pihak yang benar-benar terpercaya. Dan itulah Al-Quran. Karena Al-Quran terbukti dia dari pencipta. Maka ketika Al-Quran menjelaskan nama dan sifatnya, maka itu harus kita terima. Allah menjawab di dalam surah 112 Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Di situ Allah menjelaskan nama dan sifatnya. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah itu tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan atau tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah satupun. Lalu kemudian dalam surah 20, surah Thaha ayat 14, di situ disebutkan innani ana Allahu la ilaha illa ana. Maka namanya adalah pasti Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah pasti bukan Al-Khaliq atau pencipta. Nah, dengan kepastian bahwa Al-Quran itu wahyu, dengan kepastian adalah Al-Quran itu wahyu dari pencipta, dan pencipta itu adalah Allah, maka wajar kalau kemudian ulama mendefinisikan Al-Quran itu adalah kalamullah. Ini adalah keimanan yang pertama. Lalu konsekuensi dari keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, maka yang membawa menyampaikan Al-Quran itu pasti utusan Allah. Lalu siapa utusan Allah itu? Namanya siapa? Maka dijawab oleh Al-Quran yang pasti benar dari pencipta di dalam surah 48 Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Di dalam ayat yang lain Allah juga
menjelaskan ayat 33 Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah, tetapi dia adalah Rasulullah. Nah, maka inilah 3 hal dasar yang bisa diterima oleh siapapun, yakni orang yang berakal normal, tidak harus cerdas, tapi cukup normal. Maka kemudian Allah menyebutkan di dalam surah 3 Ali Imran ayat 190, di situ ada frase liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, sungguh ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Maka sungguh bagi orang berakal lah keimanan ini perkara yang wajar diterima. Maka siapakah yang akan dihisab ketika salah dalam keyakinannya terkait 3 hal ini? Maka adalah orang yang sudah baligh atau sudah ada akal padanya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, rufi'al qalamu an salasatin, anis sabi hatta yablugha, wa anil majnuni hatta yafiqa, wa anin naimi hatta yastayqiza. Jadi perkara ini sebenarnya bisa selesai sebelum orang balik. Pembuktiannya adalah pembuktian yang sederhana, tidak rumit, tidak lama, dan bisa diselesaikan oleh orang yang belum balik, sehingga wajar Allah akan langsung menghisab segala perkara yang bersandar pada keimanan itu setelah balik. Karena ini adalah perkara yang sederhana pembuktiannya dan bisa diselesaikan orang sebelum balik. Terbukti kita membahasnya kurang dari 15 menit. Dari 3 hal inilah akan membangun perkara-perkara cabang terkait keimanan dan akan membangun tata cara perbuatan, yakni masalah syariah. Perkara syariah atau perkara dalam ajaran al-Islam, kita diminta bahwa masuk ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Sebagaimana dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 208, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam yang menyeluruh. Pertanyaannya adalah, Islam yang menyeluruh itu meliputi apa saja? Meliputi apa saja? Didefinisikan oleh ulama bahwa Islam itu adalah ad-dinul ladzi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammadin litanzimi alaqatil insan bi khaliqihi. Jadi Islam itu adalah din yang diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya. Wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan, dan dengan dirinya sendiri dan dengan selainnya dari anak keturunannya manusia. Wa alaqatul insan bi khaliqihi, adapun hubungan manusia dengan penciptanya, tasmulul aqaida wal ibadati, meliputi masalah akidah dan ibadah. Sebagaimana dalam surah 4 An-Nisa ayat 136, di situ terkait perkara-perkara akidah. Wal ibadah, sebagaimana di dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 43. Di situ disebutkan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arrakiin. Itu adalah perkara-perkara ibadah. Termasuk juga sebentar lagi insyaallah kita akan masuk dalam bulan Ramadan atau menjalani bulan Ramadan. Di dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumus siyam. Siyam itu adalah perkara syariah. Wa alaqatuhu bi nafsihi tasmulul akhlaqa wal mat'umati wal malbusati. Dan hubungannya dengan dirinya meliputi masalah akhlak, makanan dan minuman. Sebagaimana di dalam surah 5 Al-Maidah ayat 3 disebutkan hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Di situ menjelaskan tentang makanan. Lalu yang berikutnya adalah wa alaqatuhu bi ghairihi min banil insani tashmulul muamalati wal uqubati. Hubungan
dengan selainnya dari anak keturunan manusia yang meliputi masalah muamalah dan uqubat. Sebagaimana dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 275 disebutkan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu di dalam surah 5 Al-Maidah ayat 38 was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah oleh kalian tangan keduanya. Ini adalah masalah uqubat, persangsian. Perlu diketahui bahwa iman terhadap syariat Islam tidak cukup dilandaskan pada akal semata, tetapi harus juga disertai sikap penyerahan total dan penerimaan secara mutlak terhadap segala yang datang dari sisinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah 4 An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Jadi rela Muhammad sebagai hakim, lalu kemudian keputusan apapun yang kita perselisihkan kita terima dengan penerimaan yang setulus-tulusnya. Dan sungguh kalau ada orang yang tidak mau menerima perkara keimanan ini dan konsekuensi keimanan adalah syariah, maka sungguh Allah menyampaikan di dalam surah 7 Al-A'raf ayat 179, di situ disebutkan ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itulah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi orang yang tidak mau menerima keimanan ini, keimanan yang tidak membutuhkan kecerdasan, keimanan yang hanya membutuhkan pembuktiannya adalah orang-orang normal, tidak perlu cerdas, tidak perlu jenius, bisa diselesaikan sebelum balik. Lalu kemudian konsekuensinya adalah menerima dari apa yang kita yakini. Kok tidak mau? Sungguh dikatakan oleh Allah, dia lebih sesat daripada binatang, bahkan lebih buruk lagi daripada binatang. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Semoga kita semua adalah orang-orang yang tidak lalai. Orang-orang yang benar-benar kembali kepada fitrahnya manusia. Manusia normal. Manusia yang menerima keimanan dan menerima konsekuensi keimanan, yakni ketaatan kepada syariah sepenuhnya, baik masalah hubungan manusia dengan penciptanya, masalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri, maupun masalah hubungan manusia dengan yang lainnya, termasuk masalah muamalah dan persangsian. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.